Satu orang tewas dalam kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah 2 lantai yang lantai satunya dijadikan toko di Jalan Seroja, Medan, Sumatera Utara siang tadi. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena banyaknya warga yang berkerumun dan akses jalan yang sempit. Api dapat dipadamkan setelah 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Seorang penghuni tewas karena terjebak api, sementara 1 korban lainnya mengalami trauma dan luka ringan. Penyebab kebakaran diduga adanya percikan api yang menyambar bensin. Sebuah angkot terbakar di pinggir Jalan Raya Jagir, Surabaya, Jawa Timur. Peristiwa ini terekam kamera amatir warga. Tidak ada warga yang berani mendekat untuk memadamkan api. Api dapat dipadamkan setelah petugas tiba di lokasi. Seorang kakek yang menjadi sopir angkot terluka bakaran di bagian tangan dan langsung mendapat perawatan. Kebakaran menyebabkan arus lalu lintas di kawasan Jalan Raya Jagir, Surabaya macet. Setelah resmi ditahan, tersangka ujaran Kalimantan tempat jin buang anak, Edi Mulyadi, mengajukan penangguhan penahanan ke penyidik Bareskrim Polri. Agar permohonannya dikabulkan, istri dan tim pengacara disebut akan pasang badan menjadi penjamin. Sebelumnya Edi Mulyadi ditetapkan tersangka setelah diperiksa oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri hari Senin lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang warga di Probolinggo, Jawa Timur menembok pekarangan yang merupakan akses jalan ke rumah tetangganya. Hal tersebut dilakukan karena warga pembangun tembok merasa tersinggung dengan unggahan sosial media tetangganya. Apaan itu, Mbak? Tembok setinggi 2 meter ini menyekat rumah 2 warga di Jalan Kiai Haji Ilyas, Kelurahan Jerebek Kidul, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Tembok sepanjang 5 meter yang dibangun sebulan lalu ini merupakan akses jalan menuju rumah salah satu tetangganya. Perselisihan terjadi antar kedua tetangga yang masih memiliki hubungan saudara tersebut karena unggahan di media sosial. Pembangun tembok Sundriati sering mengadakan kegiatan sosial di rumahnya. Sementara tetangganya Ninin Sujiati yang merasa terganggu dengan adanya kerumunan berkeluh kesah di media sosial. Merasa tidak nyaman dengan status dan foto yang diunggah Ninin, Sundriati membangun tembok yang merupakan akses jalan masuk ke rumah Ninin. Hingga Ninin dan keluarganya harus memilih jalan memutar. Katanya ada keramaian ini ya. Nah, ada datangnya bantuan itu ya. Kemungkinan di sini agak terganggu. Oh gitu. Kasus ini kini sudah memasuki tahap mediasi di kecamatan. Sementara akibat penembokan ini warga harus memilih jalan memutar menuju gang lain. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seragam baru untuk personil Satuan Pengamanan atau Satpam resmi diperkenalkan hari ini. Namun seragam warna krem tersebut baru akan diberlakukan pada tahun depan. Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali mengubah warna seragam Satuan Pengamanan atau Satpam dari warna coklat muda ke warna krem. Seragam baru ini dikenalkan pada hari ini bertepatan dengan apel HUT ke-41 Satpam yang digelar di lapangan Bayangkara Mabes Polri pagi tadi. Meskipun demikian, pemberlakuan seragam baru Satpam masih dalam proses menunggu peraturan polisi atau Perpol sehingga baru mulai diberlakukan tahun depan. Sepatnya, ya itu sudah melalui kajian akademik yang sudah komprehensif dan sepatnya akan dilakukan revisi dan tahun depan akan diberlakukan untuk seragam Satpam yang baru. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Ya, mari transisi. Oke, terima kasih ya. Warna baru seragam security turut menarik perhatian netizen hingga ramai diperbincangkan di media sosial. Warganet menyinggung soal warna seragam baru yang dinilai mirip dengan polisi India. Namun tak sedikit pula warga yang memuji warna baru seragam Satpam sehingga tak lagi bingung membedakan antara polisi dengan petugas Satpam. Lebih jelas aja sih. Kalau kemarin kan emang agak nyarum mana polisi mana security mana Satpam kan. Kalau sekarang ya dengan baju yang krem ini ya
jadi lebih bisa dibedain aja. Bagus sih, jadi nggak masyarakat juga bisa bedain kan mana satpam mana polisi. Jadi nggak perlu khawatir juga ketakutan gitu. Sebelumnya Polri telah menginformasikan rencana perubahan warna seragam satpam sejak pertengahan Januari 2022. Alasannya, karena seragam yang saat ini digunakan mirip dengan seragam anggota Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Atas apa alasan perubahan pakaian Satpam? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kepala Bagian Penerangan Satuan Divisi Humas Polri, Kombes Pol Endra Rohmawan. Selamat sore Pak Endra, bisa dijelaskan Pak sebenarnya apa yang menjadi alasan perubahan seragam Satpam Pak? Mas Davi Pratama. Baik Mas Pratama, jadi perlu kami sampaikan bahwa Satpam merupakan profesi yang mulia, di mana mereka mengemban fungsi kepolisian terbatas. Yang saat ini mereka juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian terbatas, di mana mereka adalah binaan dan mitra polisi yang terdekat. Kita ketahui bersama bahwa seragam Satpam ini ada masukan dan juga saran dari masyarakat, dan ini tentu kami sangat menghargai, dan ini menjadi masukan buat kita sehingga masyarakat tidak bingung ya terhadap identitas Satpam ini. Harapan kita dan asal masyarakat ini sama, agar Satpam ini mempunyai identitas tersendiri yang berbeda dengan kepolisian. Dan pada hari ini ya, hari ini kita memperkenalkan seragam baru Satpam, di mana seragam itu berbeda dengan yang terdahulu, yaitu warnanya krem ya. Dan untuk celananya masih celana yang lama, yaitu coklat tua. Nah, demikian Mas Davi. Baik, Pak Endra, kemudian muncul anggapan bahwa seragam baru ini mirip dengan seragam anggota kepolisian dari negara lain. Kemudian kita bicara warna juga tentu pasti ada alasan filosofisnya, pertimbangan mengapa krem itu dipilih. Apakah ini sudah melalui kajian, Pak Endra? Tentu saja ini sudah melalui kajian secara akademis yang diberikan masukan kepada kepolisian. Jadi inti daripada pergantian seragam ini adalah agar tidak menimbulkan kebingungan dari masyarakat terhadap Satpam maupun juga kepada polisi ya. Jadi mana Satpam, mana polisi yang kemarin itu sangat mirip sekali. Dan ini tentu saja menjadi kajian kita agar masyarakat bisa membedakan ya antara Satpam dan juga polisi ini. Dengan perubahan warna ini tentu saja nanti masyarakat bisa terbantu ya, agar bisa membedakan mana seragam Satpam maupun juga polisi. Dan ini menjadi masukan yang sangat baik, dan saat ini sudah kita coba perkenalkan, dan nanti kita coba perkenalkan ini dalam 1 tahun ya, sebelum dikeluarkan Perpol tentang peraturan seragam ini. Baik, sudah diperkenalkan warnanya sudah krem begitu, namun belum diberlakukan. Apalagi tahapannya Pak nanti sampai saat diberlakukan pada tahun depan? Jadi tentu saja kita akan memberikan kesempatan kepada mitra kita Satpam, kepada mitra perusahaan maupun juga jasa-jasa pengguna Satpam yang lainnya ya untuk pergantian ini. Harapan kita bahwa dengan waktu 1 tahun ini memberikan kesempatan perubahan ya, perubahan kepada mereka waktunya, dan juga perubahan ini tentu saja tidak cepat ya, tidak harus diburu-buru, tapi 1 tahun. Harapan kita bahwa semua 1 tahun ini, dan nanti diterbitkannya Perpol ini, harapan kita mereka semua sudah berseragam ya sesuai dengan Perpol yang terbaru ini. Baik,
Terakhir Pak Endra, kalau untuk koordinasi dengan mungkin unit-unit satuan penyedia layanan keamanan, kemudian security dan satpam ini koordinasinya sudah seperti apa, Pak? Persiapannya sudah seperti apa? Jadi memang kita di sini dari Mabes yaitu Kor Bimas Baharkam ini bekerjasama dengan Bimas yang berada di Polda-Polda. Nah, mereka lah nanti yang membina dan berkoordinasi dengan para pengguna satpam yang nantinya seragam ini kita harapkan perusahaan-perusahaan inilah nanti yang menyediakan, ya, menyediakan, dan semoga alokasi waktu yang 1 tahun ini merupakan waktu yang cukup ya untuk perubahan ini secara serentak nantinya, sehingga nanti pada saat dikeluarkan perpol ini dan berlaku wajib sudah dilaksanakan dengan baik dan seragam seluruh Indonesia. Demikian Mas Davi. Baik, kita lihat nanti akan seperti apa pada penerapannya. Terima kasih Kombes Endra sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Ya. Satu orang tewas dalam tabrakan antara sepeda motor dengan minibus di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.